berikutnya. Ya, ini kami Pak Ibu, kami mencoba memilih materi yang agak mudah dipahami, tidak harus urut karena kita waktunya terbatas pertemuannya, jadi kita coba langsung kami share dulu ya, Pak Ibu. Share screen dulu. Kita akan mencoba langsung ke skill 15. Kalau skill sebelumnya ini memang agak rumit kalau Bapak Ibu tidak dari awal mengikuti karena ada kompleks sentence, kalimat-kalimat kompleks. Jadi kita potong mencoba dari kalimat invert the subject and verb with question words. Jadi akan perhatikan di sini kita sama-sama melihat bahwa dalam penjelasan ini berkaitan dengan soal-soal TOEFL-nya menjelaskan bahwa question words di sini baik itu who, what, when, where, why, and how, sejak dia berada dalam berfungsi sebagai konektor atau word connects di sini, dia tidak akan tersusun seperti kalimat tanya. Tapi kalau di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari awal, kalau when the question word introduce a question, kalau dia memang ingin bertanya, kalimat itu ingin bertanya, memang kalimat tanya maksudnya, jadi otomatis dia akan invert. Berarti dia terbalik susunannya antara subjek dengan verbs. Jadi dalam kalimat tanya, semua verbs, terutama kata kerja bantu, dia akan berbalik sebelum subjek. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. What are they? Seharusnya they are, karena kalimat pernyataannya they are, lalu kalimat tanya akan berbalik menjadi are they? What are they? Siapa mereka? Contoh di sini juga seperti itu. What is the homeworks? What can I live? Where are you going? Semua ini disebut dengan kata kerja, Bapak Ibu. Kemarin juga ada kata kerja bantu yang berarti to be, sedangkan kata kerja murninya itu berapa? Live atau go, karena ini ada are, di sini ya ada ditambah dia going. Karena ini adalah simple present continuous ya. Di sini ada kalimat modal, scan-nya, sini ada kalimat present juga. Terus apa kaitannya dengan kalimat yang question word-nya bukan kata tanya, tapi tidak berfungsi sebagai connector? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Nanti kita melihat soalnya. When the question word connects two clauses. Ini sebenarnya kalimat seperti ini tuh ada dua kalimat asalnya. I know, saya tahu, dengan they are. I know they are. Asal kalimat itu dua kalimat. Jadi di-connect dengan kata what ini. What ini tidak harus, maksudnya tidak bertanya. Tapi dia sebagai konektor dalam kalimat, dalam dua kalimat ini menjadilah dia digabung kalimatnya. Compound sentence. Tapi masih belum complex sentence, compound sentence. Tapi di sini dia mencatat, when the question words connects to clauses, dua clause ini, the subject and verb that follow not inverted. Inverted terbalik ya. Di sini tidak terbalik lagi dia. I know what they are. Bukan kalimatnya I know are they. Karena kalimat tanya, bukan kalimat pertanyaan tidak begini. Kalimatnya I know what are they. Tidak begitu. I know what they are. Tetap di kalimat kesininya menjadi kalimat biasa. Tapi dibubuhi oleh question word ini yang berfungsi sebagai konektor. Saya tahu siapa mereka. Bukan kalimatnya siapa tahu siapakah mereka. Saya tahu siapakah mereka. Bukan itu. Saya tahu siapa mereka. Maksudnya dia tidak bertanya. Cuma sebagai kalimat pernyataan. Karena dia menggabungkan dua kalimat. Nah. Berikutnya, I don't know what the homework is. Kalimatnya tidak bisa I don't know what is the homework. Karena dia bukan kalimat tanya. Ini juga kalimat menggabungkan dua clauses. When I can leave, I will take the first train. Saya akan mendapatkan train. Yang pertama.
Do you know where are you going? Do you know where you are going? Do you know where are you going? Kalau ini di sininya yang kalimat tanya di sini. Do you know what you are going? Kalau di sini enggak. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Di sininya yang bertanyanya. Di sininya kalimatnya seharusnya kalau bertanya where are you going? Tapi ini karena dia compound, jadi yang kalimat keduanya tidak inverted, tidak dibalik kata, tidak dibalik verbnya atau linking verbnya, kata kerja penghubung atau kata kerja bantu ini. Bapak Ibu, ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum melihat ke soal? Kita lihat soal-soalnya nanti juga seperti itu. Kalau kalimat di sininya, kalimat pernyataan di sininya ada anak kalimat ataupun ada compound sentence-nya, maka dia akan tidak terbalik. Tetap lurus jawab, maksudnya tetap menggunakan subjek predikat. Subjek predikatnya tidak berbalik, tidak predikat subjek. Kalau ini kan ada predikatnya, Bapak Ibu. Ini subjeknya. What are they? Tapi di sini tidak. What they are. Karena tidak kalimat tanya murni untuk barisan yang keduanya, untuk compound, untuk clauses-nya. Karena dia berfungsi sebagai connects. Question word ini connects to clauses. Dia menghubungkan dua kalimat sebenarnya. Kalau kita melihat kalimat di sini, ini prakteknya. Kalau dari sini kita lihat ke sini, Bapak Ibu. Kita lihat ciri-cirinya. Ini kan can, is, are. Can, lagi, do. Ini semuanya kalimat-kalimat tanya. Kata kerja bantu. Yang kalau ditaruh di depan menjadi kalimat tanya. Tapi kalau dia setelah induk kalimat, dia tidak jadi kalimat tanya. Seperti di sini. Greenhouse effect occurs heat radiating from the sun. Nah, ini ada kalimat yang tetap sesungguhnya sebagai subjek dan predikat. Tidak berbalik. Bukan predikat dengan subjek. Kalau melihat di ciri-ciri sini, Bapak Ibu, kita akan mudah mendapatkannya. Dia di sini memerlukan subjek dan predikat sebenarnya. Kalau dia berbalik itu berarti bukan jawabannya, karena compound sentence, kalimat yang sudah bergabung antara induk kalimat dan anak kalimat. Bapak Ibu, untuk bahasan soal ini, pokoknya dia jangan terbalik. Kalau dia bukan, di sini kan tidak ada tanda tanya, Ibu. Bapak Ibu, sini tidak ada tanda tanya sama sekali. Nah, ini tidak ada tanda tanya di sini. Kalau di sini ada tanda tanya, do mulainya, tapi di sininya juga tidak terbalik. Meskipun tanda tanya, yang kalimat keduanya, do you know where you are going? Tidak ada juga tanda tanyanya, karena kalimat kata tanyanya itu yang do-nya ini sudah ada di depan. Tidak bisa double pertanyaan. Di sininya ada kata tanya, tapi di sininya tetap dia you are, bukan are you. Nah, di sini sama. Apalagi di sini tidak ada sama sekali tanda tanyanya. Berarti dia tetap kalimatnya menggunakan kalimat pernyataan. Bukan kalimat negatif, bukan interrogatif. Berarti kalimatnya kalimat positif. Kata kerja bantu itu Bapak Ibu pada dasarnya to be, modals, ini modal namanya Bu. Bapak Ibu, can ini modal. Tapi kalau dia yang lain itu ada do, does, did. Kalau dia lampau. Atau have, had kalau dia perfect. Kalau di sini kita melihat ciri-ciri kalimatnya. Pak Jenderal Arifin, kira-kira yang kalau di sini kita melihat dari ciri sini, ada yang sudah mengetik yang C, when the earth atmosphere depths. Ya, dia tadi kan memerlukan tanda tanya atau memerlukan apa ya? Question word ya. Ini question wordnya, cirinya ada question word, tapi subjek dan predikatnya itu tidak terbalik. Subjek lurus ke predikat. Ada yang mengklik yang DC. Kita lihat cirinya Bapak Ibu. When, yang A. When, setelah when ada
kata kerja bantu atau yang bisa digunakan untuk bertanya yes or no question. Do you like me? Itu sama kata langsung kalimat yes no question ya. Di sini dia bukan bertanya sebenarnya, tapi dia menekankan saja. Ada yang menjawab C, ada yang lain Bapak Ibu? Cirinya ada ini, yes sudah ada. Kemudian ini juga ada, sama pada ada. Kalau ini di sini tidak ada question word-nya, berarti yang di ini salah Bapak Ibu ya, karena tidak ada question word-nya. Yang ini langsung yes no question. Tidak ada question word juga dan bukan pertanyaan ini bentuknya. Das ini. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, kalau mau menganalisanya kalimatnya, I know what they are. Ada what, ada they, ada are. Sama dengan I don't know what the homework is. Kalau dia berbalik, I don't know what is the homework, berarti salah. Pak Mulis, Pak Mulis, Pak Mulisin ya. Gimana Pak? Ini yang mana kira-kira Pak? Ini kan tadi Pak gini ada question word. Ini karena compound kalimat gabungan dua kalimat ya. Jadi kalimat keduanya itu dan ini bukan pertanyaan sebenarnya. Pada dasarnya apalagi tidak ada tanda tanya question word di sini. Jadi pernyataannya itu nanti meskipun ada when, what, when, where, why, dan how itu sebenarnya bukan kalimat tanya. Dia kalimat biasa tapi cuman dijadikan sebagai anak kalimat. Jadi susunannya tetap predikat, subjek dan predikat. Tidak terbalik seperti ini kan terbalik Pak. Nah, ini tidak terbalik. Nah, yang kita cari ini untuk compound kalimatnya tidak terbalik. Dan ada kata tanya. Berarti yang kita eliminasi, dua ini sudah tereliminasi Pak ya. Ini tidak ada question word-nya. Dan ini pun tidak ada question word-nya. Kalimat di sini, when di sini tidak diartikan kapan atau ketika. Tidak diartikan ketika. Tidak diartikan kapan ya Pak ya. Tapi diartikan ketika. Karena dia sebagai kata konektor. Sebagai penghubung antara dua kalimat. Pak Hartono, gimana Pak Hartono? Berarti analisanya tinggal dua ya Pak ya, antara A dengan C, karena ada question words, kemudian question word-nya setelah question word itu uh, linking verb-nya, kata kerja bantu is, MR, is, are, was atau does atau did itu susunannya uh, itu tidak dipakai gitu ya, maksudnya tidak dipakai kalau dia tidak kalimat pernyataan, langsung ke kata kerja. Nah, di sini Pak, kata kerjanya Pak kan Pak trap ya. Ini trap kata kerjanya trap semua. Nah, trap semua. Ini trap, ini trap, ini trap. Dan berarti eh, ini tidak memerlukan karena dia subjek langsung predicate. Kalau dia ada kalimat tanya ini Pak, karena tidak ada sambungannya di sini. Berarti yang das ini tidak diperlukan Pak. Yang diperlukan cuma kalimat pernyataan sebagai anak kalimat daripada induk kalimat yang ada. Kita lihat susunan urut Pak ya. Nah, the greenhouse effect occur, terjadi. When does nih Pak, kapan? Karena ada dasnya nih, kata tanya. Sedangkan kalimat tadi sebenarnya bukan kalimat tanya, cuman anak kalimat. Sama seperti ini Pak, pas kayak gini ya. Tapi di sini ada are. Seharusnya di sini ada kata kerja atau seperti ini. Nah, ini yang pasnya. I don't know what the homework is. Jadi is ini juga sama. Di sini berarti ada Bapak tadi yang menjawab ini Pak ya.
kata tanya langsung subjek dan predikat. Kata tanya tapi koneksi subjek predikat. Ini Pak susunannya. Kalau ini susunannya kata tanya predikat, kata tanya lagi, predikat juga fungsi, subjek predikat lagi. Pak Abdul Hamid yang mana kira-kira Pak? The correct is C. C. Ya, C. From where we know that this answer is C. Dari mana kita menganalisanya Pak? Kalau harus C. Ini Pak ya. Karena melihat dari formula sini bisa Pak dilihat Pak. Yeah. Di atas sini. Oke Pak, silakan Pak. Kan tadi dashnya sudah tidak diperlukan lagi, jadi kita ambil yang nggak ada dashnya itu. Oke, karena yes no questionnya itu kalau ada kata kerjanya Pak tidak diperlukan lagi. Yeah. Ya, kecuali tidak ada kata kerjanya. Kebetulan sini ada kata kerjanya Pak, trap ini. Kalau di sini kan Pak nggak ada kata kerjanya, dia menggunakan to Oh, be. Nah, ini kan nggak ada kata kerjanya. Nah, jadi dia mesti diperlukan. Homework is diperlukan isnya. Nah, jadi di sini Pak betul Pak, ini jawabannya yang si ini Pak. When the if, when ini question tadi, questionnya di atas Pak ya. Ini question ini tadi, when-nya question ini tadi. Kemudian di Earth atmosphere ini sama dengan subjek ini Pak. Ini perbandingan when ini ke what, di Earth atmosphere ini ke day, perbandingannya atau it, prep-nya ini ke are-nya. Jadi subjek, predicate, question word atau konektor, subjek predicate lagi. Kalau ini Pak, ada subjek, ada predicate, tapi konektornya nggak ada. When ini nggak ada. Kalau ini ada konektornya, tapi di sini ada kata tanya lagi dia buat. Padahal itu bukan pertanyaan maksudnya. Dia mau koneksi antara dua kalimat. Namanya juga dengan ada endokalimat, ada kalimat atau compound sentence. Yang susunannya kalau dia pertanyaan biasa itu akan inverted atau terbalik. Tapi kalau dalam kalimat ini not inverted, berarti dia tidak terbalik. Biasa aja susunannya seperti membuat kalimat simpel. Oke, Ibu Bapak, gimana untuk pertanyaan nomor 1 bagian 15, skill yang ke-15. Ya, ini jawabannya adalah C. Kita lanjut Pak ya ke pertanyaan nomor 2. Kasusnya sama Pak, tidak berbeda. Kasusnya sama, cuman analisa aja mungkin ada beda. Kita lihat di sini Pak. Ini langsung Pak, ada 2 yang dieliminasi. Yang diperkirakan pasti salah yang mana nih Pak? Ibu Nur C Hidayat. dan D, Pak. Yang mana? C. B? C. B dengan E? C, Charlie, Pak. B dengan C. Ini yang pasti salah Pak ya. Karena Pak, C dengan D. Kalau yang B dengan ini betul Pak? Atau ada salah satunya?
Ketiga-tiganya salah. Oke. Salah. Good. Ya, betul Pak. Ketiga-tiga salah. Tapi yang perlu kita kuatkan lagi, why these answers B, C, and D is wrong. Kira-kira di mana? Kembali ke sini Pak analisanya tadi. Makanya sekali lagi kami ingatkan bahwa Bapak Ibu yang namanya structure ataupun grammar itu masih ada peluang bagi kita yang tidak banyak kosakata, vocabulary-nya rendah, tapi masih bisa jawab. Itu keuntungannya. Beda sama reading dan listening, memang agak ini. Tapi kalau ini masih bisa dijawab tanpa harus paham semua kalimatnya. Misalnya Bapak Ibu nggak paham approximately itu ya, nah, masih bisa dijawab karena melihat pola aja. Seperti rumus-rumus. Polanya, when are, many, sudah salah. When do, salah juga. Karena ada are dengan do-nya ini. When have, juga salah juga. When have many of the, lagi. Ya. Juga salah, karena ada have-nya ini. Nah, jadi jawabannya adalah when many. It is the age of approximately 18 months when many children begin to make combination of 2 or 3 words. Jadi anak-anak yang seusia 18 itu, month-nya itu sekitar 18 bulan, saat-saatnya mulai mengkombinasikan 2 atau sampai 3 kata dalam berbicara. Jadi dalam dia melafalkan kata itu sudah bisa 2 or 3 words, 2 atau 3 kata. Jadi when many, kalau ini when have many, have ini juga kata kerja sudah Pak. Have many, padahal kata kerjanya itu ada di sini, ada di begin ini sudah. Ini memulai. Jadi to make ada 2, begin to make. Nah, kalau to make-nya nggak ada, mungkin kalimat ini bisa benar. When have many of the children, tapi many ini many of children, bukan many words. Itu yang bikin salah dari maknanya. Sebenarnya have many words, bukan have many of the children. Jadi yang benar itu have many words, bukan have many words. Kalau mau jawaban ini, tapi ini nggak betul karena sudah ada begin, ini infinitive to, setelah begin terus ada to, begin to make. Antara two words, 2 kata biasanya dia akan dibubuhi oleh to. Want to go, want to try, ya. Biasanya ada infinitive to. Jadi ini juga salah. Di sini malahan ada 3 kata kerja. 1, 2, 3. Padahal yang diperlukan di sini when-nya ini diperlukan, kemudian baru subjeknya. Many children dia melengkapi, many itu adalah bilangan jumlah terhadap children ini. Ini sudah ada subjek, cuma ini yang melengkapinya. Jadi begin ini sudah ada kata kerjanya. Jadi kembali Bapak Ibu, di sini berarti yang susunannya harus diingat. Kalau dalam kalimat bukan pertanyaan, ada question word seperti ini, seperti question word-nya, maka susunannya tidak ada yang terbalik dan tidak ditambah. Dia cuma perlu subjek dengan predicate. Atau kalau predicate-nya ada, cuma subjek yang kita lengkapi. Ini Pak, contohnya cuma subjek bilangan ini aja. Subjek sini sudah ada sebenarnya juga. Sudah lengkap juga. Ini sebenarnya paling mudah kalimatnya karena ada when many children, begin-nya subjeknya itu sudah ada, sudah muncul duluan di sini. Tinggal pengecohnya ini yang supaya kita tidak menjawab karena when are many, when do many, ya, jadi salah dia. Karena di sini ada lagi yes no question-nya atau question word untuk yes no-nya itu. Jadi tidak bisa dibubuhi dengan kata tanya yang berasal dari to be ataupun modal. Modal itu ada can, might, should, would, gitu ya. Itu modal semua. Ya. Yang setelah modal ini pun harus kata kerja bentuk pertama. Jadi kalau ada can going itu nggak ada can going. Kalau can go ada, should go ada, will go ada. Tapi kalau will be, nah setelah kata be biasanya ya, the be ini itu bisa ing. Contohnya nih, you are going karena ada are-nya ini menjadi going. Tapi kalau tidak ada are, tidak ada going di sininya. Yang ada paling you go. Itu ya. Jadi diingat kata kerja bentuk pertama itu tidak akan berubah menjadi ing kecuali dia ada to be-nya. Yang paling umum diingat is, am, are, was, were, atau be sendiri. I will be there. Jadi
ada be sendiri. I have been going. I have been. Been itu berarti kata be juga. Itu ada juga going-nya. Be, been, is, was, were, are. Itu bisa diikuti oleh kata kerja bentuk ing. Siapa nanti ada juga soal-soal seperti itu. Kalau modals ini dia pasti kata kerjanya live bentuk pertama. Tidak berubah menjadi bentuk 2 ataupun 3. Yang membuat dia lampau, ini ada juga model itu future-nya yang future tense itu yang menggunakan will go, will-nya yang akan, yang menjadikan dia tomorrow-nya. Ya, jadi itulah yang menandakan bahwa kata kerjanya tetap tidak berubah, kata kerja bentuk pertama. Nah, maka Bapak Ibu, ini sebenarnya ya kita kembali lagi memang bentuk kata kerja pun sudah jauh dilewati sebenarnya kalau sudah ke TOEFL ini sudah tidak banyak kesana lagi ya tentang dasar-dasarnya, termasuk gabungan-gabungan kata. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kan force stop namanya Bapak Ibu ya. Nah, force stop ini dasar Bapak Ibu. Kalau menyebut rumah Tono, nah, Pak Hartono ya. Jadi nggak bisa Tono house, Tono home. Jadi Hartono, force stop di atasnya Bapak Ibu seperti ini baru tambah S baru home. Itu milik artinya. Tapi kalau my pen, your pen, oke. Tapi kalau misalnya Ibu Nur Hidayah, ayah Ibu Nur Hidayah, berarti kalimatnya Nur Hidayah's father. Nur Hidayah's father, bukan Nur Hidayah father. Karena nanti pengertiannya mungkin jadi rancu. Kalau Hartono father, mungkin yang fathernya Hartononya. Tapi kalau Hartono's father, itu ayahnya Hartono ya, karena ada force stop ini, itu menandakan kepemilikan. It atmosfer bumi ya. Tapi harus ada koma baru S di atasnya. S di atasnya baru koma. Trap ini menjebak. Ya. Terjebak heat, panas radiasi from the sun, dari matahari. Yang ini tadi sama, pokoknya Bapak Ibu usahakan kita belajar structure ini untuk menjawab TOEFL ini. Kalau vocabulary-nya enough, it's good, itu bagus and better. Tapi kalau vocabulary-nya agak low, agak rendah, dikuatkan analisa seperti ini, Pak. Bapak Ibu, analisa inilah yang bisa membantu kita untuk menjawab. Oke, any question? Ini yang sebelum kita ke shifting. Nanti kita ada juga latihan soal, Bapak Ibu. Bapak saya kembalikan nanti untuk soal mungkin pertemuan yang keberapa nanti ada latihan soal yang bentuknya memang mirip. Bahkan ada yang terulang, tinggal kita jawab. Ini invert tadi, question word. Nah, jadi kayaknya untuk TOEFL ini Bapak Ibu tidak harus menjawab semua soal. Kayaknya kalau kemungkinan kalau 450 itu benernya nggak terlalu banyak juga, mungkin 60 soal ya, sekitar gitu ya. 60 soalan, misalnya listeningnya 20, readingnya 20, structure-nya 20 itu sepertinya sudah hampir 450 ya. Nanti ada kali-kalian itu. Nanti di akhir pertemuan akan kami tunjukkan juga perkalian tentang jumlah jawaban yang benar. Karena sudah ada angka terdahulu ya. Seandainya salah semua pun mungkin angkanya sudah 300-an ya untuk TOEFL ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita melanjutkan ke berikut sini. Invert Jaguar ini. Insya Allah Pak Hamid bisa ya? Insya Allah. Insya Allah Pak, ya oke. Kita lanjut ya, Bu Nurdaya, Pak Hamid, Pak Mukhlisin ya. Oke, teman-teman. Ke bagian sini lagi, nanti silakan baca diulang Bapak Ibu ada. Nah, invert subject and verb with place expression. Nah, ini ekspresinya Bapak Ibu. Ini tetap subject and verb. Jadi banyak banget bahasan antara subject and verb ini. Yang di dalam TOEFL itu pengecoh-pengecohnya sangat banyak. Padahal dasar kalimatnya itu sederhana sebenarnya. Kalau kita melihat dari pola-pola yang ada. Invert the subject and verb with place expression. Jadi place tempat. Ekspresi tempatnya. Ungkapan tempat. The following chart list is the sentence patterns used with place expression. Jadi ini pola-pola kalimat dalam list bawah ini adalah menggunakan ekspresi tempat. Adverb subject and verb with place expression. Jadi subjeknya
itu berbalik, Pak. Berbalik katanya. Berbalik apabila ada place expression. When place expression in front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Nah, ketika ini Pak, pernyataan ini Bapak Ibu, ketika diperlukan ekspresi kalimat itu untuk apa? Menekankan, Pak, menekankan suatu tempat dalam suatu pernyataan atau peristiwa. Dia sengaja ditaruh di paling depan, seolah-olah ini subjek. Actually, sebenarnya ini bukan subjek, Bapak Ibu, ini bukan subjek. Kalau dia diawali biasanya kata depan, in, on, at, ya, under, over, above, habis itu beneath, and etc. Dan itu keterangan tempat. Jadi keterangan tempat ini, Bapak Ibu, itu tidak berfungsi sebagai subjek. Jadi otomatis to be-nya mengikuti subjek, bukan mengikuti keterangan tempat. Dengan demikian, ini yang kadang orang menjadi salah dalam menganalisa kalimat. Dan itu terbalik, seolah-olah predikat dulu baru subjek. Asal kalimatnya sebenarnya some all desks were in the classroom, gitu sebenarnya. Cuman karena si penulis pengen menekankan bahwa in the classroom, di classroom inilah ada beberapa meja yang sudah tua. Nah, penekanannya di classroom inilah. Mungkin dalam speaking itu ada arti tertentu. Jadi jangan sampai place expression ini jadikan subjek, karena fungsinya bukan subjek, karena dia adalah objek daripada persekusi. Cirinya diawali oleh kata depan. Bapak Ibu bisa dipahami yang ini dulu. Ini kan in the classroom. Jadi classroom ini bukan subjek, Bapak Ibu. Karena ini seolah-olah tunggal, seolah-olah word ini salah. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir nanti ada was, karena classroom ini singular. Jadi di sini harus singular juga. Padahal yang where ini subjek daripada desk ini. Ini kan jamak, Bapak Ibu, dia otomatis di sini jamak. Tapi ini kalimat dalam kalimat past tense. Kalimat nominal berbentuk past tense. The next kita lihat lagi di sini, Bapak Ibu. Ini juga. When the place expression at the front of the sentence contain extra information that is not needed to complete the sentence, the subject and the verb follow are not inverted. Nah, yang seperti ini tidak terbalik lagi, Bapak Ibu, karena katanya ketika ekspresi di depan kalimat memuat ekstra informasi, ini ekstra informasi aja, Bapak Ibu. Tadi di sini penekanan that is not needed to complete sentence, bukan untuk melengkapi kalimat sebenarnya ini. Jadi subjeknya tetap, susunannya tetap subjek predikat langsung. Artinya kelihatan di sini nampak subjeknya, di sini kelihatan predikat. Kalau di sini seolah-olah di sini tidak ada subjeknya, seolah-olah. Padahal ada subjeknya. Kalau kita balik kalimatnya menjadi some old days were in the classroom. Dibalik gini, kalau mau nampak melihat subjeknya. Ini tidak nampak. Jadi sama ini Bapak Ibu. Here is the book that you lend me. Ini dua kalimat juga. Here ini bukan subjek. Here ini keterangan tempat. There sama, there are. Kalimat asalnya tidak seperti ini. Ini ada dua, bisa dijadikan dua kalimat. The first kalimatnya adalah some all desks were in the classroom. Kalau dia inverted lagi pernyataannya jadi in the classroom were some all desks. Ini sama. Here is the book. Sebenarnya the book is here. The book is here. Jadi nanti kalau di sininya S bertambah, the books-nya S, ininya berubah menjadi R. Karena di sini jamak. Jadi is ini mengikuti the books. Ini contohnya, Pak. There are the keys. Karena ada S, keys-nya ini di sini menjadi R.
There-nya ini penunjuk aja Pak, penunjuk tempat. Nowhere juga penunjuk tempat, here juga penunjuk tempat. Namanya juga Pak, place expression. Ekspresi keterangan tempat. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke soal-soal? Jadi cirinya, kalau dia ada in, at, on, after, before, dan lain-lain, itu biasanya dia, apakah dia keterangan waktu atau tempat, biasanya bukan subjek atau bukan objek. Yang juga keterangan itu object of preposisi. Jadi in the classroom, classroom ini adalah objek daripada in, dalam istilahnya dia tidak berfungsi sebagai subjek. Subjeknya I malah di sini. Kalau ini jelas aja Bapak Ibu, agak mudah. Tapi kalau seperti ini atau seperti ini, kadang bisa berbalik-balik predikatnya. Seandainya dia rubah seperti is pun mungkin orang kadang berpikir bisa aja betul. Karena here is. Padahal here there are, di kiss-nya ini. Kalau kiss-nya ini dia buang s-nya menjadi balik lagi there is. Ini dua kalimat. Here's the book, you lend me. Nah, ini yang kayak di atas tadi sama Pak? Bukan, ini kan that you lend me. That you lend me. Bukan that do you lend me. Nah, nggak bisa. That do you lend me. Karena ini ada dua kalimat. The book is here and you lend me. Ya, you lend me the book misalnya. Oke. Okay? Kalau lihat kalimat ini banyak contoh-contohnya Pak ya. Ini closet are. Nah, are-nya ini dari Clades. Correct is some house. Some house ini around the corner. Ini keterangan tempat juga. Keterangan ya. Some house ini tunggal. Di sini lies. Mountain, beyond on the mountain. Nah ini Pak. Ini kadang membingungkan. Lies ini kan subjeknya harus tunggal. Di sini seolah-olah jamak. Ada S-nya. Seharusnya nggak pakai S lagi sih, lies aja, bukan lies. Tapi karena mountain ini bukan subjek, karena dia objek daripada ini cuma keterangan tempat. Jadi ini town ini yang sebagai subjeknya. Ya. Inverter lagi dia. Sama. In the forest are many exotic bird. Nah, are-nya ini dari exotic bird-nya ini, bukan forest-nya. Kalau forest ini tunggal. Kalau the forest, nah, kalau the forest aja ya, itu subjek. I work for many hours. Nah, ini jika ada masalah, in the forest I work for many hours. Ya. Sudah ada subjek, ada predikatnya. Ini lampau pernyataannya. Oke, next. Kita lihat ke sini, Bapak Ibu. Nah, ini dia muncul pertanyaannya. Analisanya, subjek yang bisa di depan, subjek yang bisa di belakang. Yang mana kira-kira nanti jadi jawabannya? Karena ada at the Henry Ford Museum. Berarti at the Henry Ford Museum itu adalah keterangan tempat sudah. Dia tidak berfungsi sebagai subjek. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dulu di sini. Apakah di sini, ingat kemarin setiap kalimat itu pasti ada subjek predikatnya kalau dia kalimat. Nah, di sini kita lihat dulu sehingga kita tahu yang diperlukan itu apakah subjek dan predikat, ataukah predikat saja, ataukah subjek saja. Di sini, Bapak Ibu, adakah predikatnya atau subjeknya atau kedua-duanya tidak ada? Kurang lengkap. Atau ini cuma satu kalimat saja?
Kalau dua-dua kalimat, Bapak Ibu, kalau kita pikir itu udah dekat menggunakan which dia. Yang di atas tadi kan menggunakan when. Nah, ini kalau dia dua kalimat. Tapi ini kita analisa dulu satu kalimat atau dua kalimat. Teacher at the Henry Ford Museum Nah, ciri kalimat yang salah Bapak Ibu ya. Bapak kita lihat ciri kalimat yang salah. Kalimat itu hampir tidak ditemukan. I am of, you are of, she is of. Kalau all of ada, many 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 of bukan many of di University of Palangkaraya itu ada, di University of Palangkaraya. Jadi ada kata benda ini baru pakai of. Kalau dia to be langsung of itu sangat jarang ditemukan dan tidak ditemukan. Jadi bisa kita lihat pasti ada sudah pilihan yang pasti salah. Ya, oke, Bapak ini pasti salah. Nggak ada an exhibit is of, itu nggak ada. Jadi ingat, kalau dia ada to be, ada of di depannya, itu salah. Terus, kalau kita memilih yang B, Bapak Ibu, an exhibit, ada nggak predikatnya? Kata kerja itu ada nggak? Kalau tidak ada, berarti belum lengkap kalimatnya. Oke, apakah bisa yang B ini dijadikan jawaban? Ingat, yang dicari di sini kemungkinan kata kerja dan kata benda, subjek dan predikat. Atau predikat dulu, baru objeknya yang kurang. Yang jelas setiap kalimat I go itu kata kerja, predikat kata kerja bantu atau verbs. Nah, di sini ditemukan nggak Bapak Ibu kata kerjanya itu atau to be-nya? Ibu Nur Ain, Ibu Nur Aini, Nur Ain ya, Nur Ain. Ibu Nur Hidayah, ini predikatnya ada nggak di sini di kalimat ini? Kita lihat Ibu atau Pak Muhlisin ini yang uh, masih segar kayaknya, mungkin mau sore Pak ya. Ini Pak Muhlisin, ada nggak predikatnya di sini? Kalau dia tidak ada, Pak, cari yang ada predikatnya jawabannya. Salah satunya, ciri-cirinya. Kayaknya belum, Pak. Sorry, Paden. Ada, Pak? Kayaknya belum. Halo? Nggak ada. Kalau nggak ada predikatnya, berarti kalimat yang pilihan tidak ada. Di sini kan nggak ada predikat, Pak ya. Bapak Ibu di sini bisa nggak ada predikat nih. Nggak ada nih, ditemukan. Berarti jawaban yang tidak ada predikat itu berarti salah. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang tidak ada predikatnya? Bisa ini. Feature at the Henry Ford Museum is
and exhibit. Nah, ini langsung Bapak jawab, langsung saya jawab ya. Sebenarnya kayak gitu. Ada predikat dulu baru kata benda. Ini kata benda doang. Jadi nggak ada predikatnya, otomatis salah. Karena di sini perlu predikat. Nah, yang ada predikat cuma dua. Ini yang pasti. Kalau ini teringat, kalau ini kalau ada which, biasanya dia itu adalah ada dua kalimat. Kalimat induk, kalimat anak kalimat, induk kalimat. Ya. I study when he come. Saya belajar ketika dia datang. Nah, saya belajar itu induk kalimat. Ketika dia datang itu anak kalimat. Nah, itu yang dibikin when he come, yang when di atas tadi. Nah, ini sama which, ini juga konektor untuk anak kalimatnya. Nah, ini karena di sini tidak ada induk kalimat, ini cuma feature at the Henry Ford Museum, tidak ada lagi yang lain-lainnya, kemudian predikatnya tidak ada, maka yang kita pilih yang ada predikat. Satu ini ada predikat, and exhibit is, tapi setelah is ini ada of. Itu juga salah jawabannya, karena is of tuh hampir nggak ada. Ya. Nah, dua ini sudah salah. Ini pun salah, karena ini juga menunjukkan untuk penggabungan compound to sentences, menggabungkan dua kali kalimat antara kalimat induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, yang jawabannya lah is an exhibit of antiques car dating from. Jadi pameran ini adalah pameran mobil-mobil antik yang sejak tahun 1865. Nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini yang paling tepat jawabannya. Karena di sininya is an exhibit of antique cars. Nah. Oke, the next. Ya, Bapak Ibu, inilah bentuk-bentuk soal TOEFL-nya. Mudah-mudahan ada yang lengket. Tidak harus semua bisa diingat, Bapak Ibu. The next. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada Bapak Ibu. Ada sudah anak kalimat di sini. Nah, ini anak kalimat Bapak Ibu. Which have been reserved from the Pleistocene periode zaman musim itu ya. Pleistocene modern periode itu muncul dia. Terus kira-kira ini yang mana Bapak Ibu? Ada enggak cari dulu, ada enggak predikatnya? Predikat itu ini kan di sini anak kalimat Bapak Ibu. Ini kalimat tersendiri ya. Ini kalimat tersendiri. Yang ini kalimat tersendiri. Yang dicari dari sini ke sini. Ini sudah which sudah dibelah. Ini sudah belahan kalimat dari sini itu belah sudah ya. Kalimat berikutnya maksudnya dari which ini kalimat berikutnya. Dari sini aja. Di sini ada enggak anak subjek ataupun objeknya ataupun keterangannya? Bapak Jenderal Arifin, ini Pak, kita lihat predikatnya ada nggak? Ini sampai sini Pak kalimatnya, sampai di sini Bapak Ibu ya. Ini sampai sini aja. Yang which ini sudah beda kalimat, yang kita analisis ke sini. Nah. Oke. Ya Pak. Untuk yang A, thousands of animals are which sepertinya tidak mungkin to be bertemu dengan kata penghubung which, Pak. Berarti ya. mungkin A salah. Ya, oke Pak. Oke, good. The next Pak. In the library, thousands are animal which have been reserved from. Ya, gini Pak, Arifin juga dilihat juga maknanya. Misalnya Los Angeles Thousand. Los Angeles Thousand itu apa? Kan kita disambung lagi ke sini.
Misalnya in the Livra Tarfit of Los Angeles 1000, ribuan Los Angeles itu, kita nggak paham kalimat ribuan Los Angeles itu. Apa maksudnya? Yang ribuan itu apanya di sini? Kan animal, Pak. Berarti yang bergabung itu harus animalnya dengan thousand-nya. Tidak dipisah dia. Jadi noun phrase. Yang B ini salah betul, Pak? Animal. Salah, Pak. Salah. Salah. Oke. Karena yang thousand-nya itu adalah Los Angeles-nya. Ribuan Los Angeles itu adalah binatang, kan bingung kita. Apa maksudnya? Kemudian yang C. Yang C karena ada the itu kan di tengah, Pak. Kayaknya tidak ya. The thousands of animals juga salah mungkin. Salah. Bilangan thousands diawali dengan the. Kayaknya tidak tepat, Pak ya. Oke, terus Pak? Nah, kemungkinan are thousands of animals. Are thousands of. Yang D mungkin. Oke, good Pak. Pilihannya memang D Pak. Karena yang kita perlukan are ini Pak. Are ini kan predikatnya. Nah, jadi kalimat ini Pak, dari sini sampai sini itu nggak ada predikatnya. Sampai sini nggak ada predikatnya. Jadi muncullah predikat are thousand of animals. Nah, thousand of, sebenarnya ini juga bisa Pak. Are the thousand of animals pun ada. Ya, karena the animalnya itu yang the thousand of the animal sebenarnya gitu ya. Thousand of the animal yang pasnya, bukan the thousand of animal. Jadi are-nya ini yang kita butuhkan dengan gabungan antara thousand of animals, ribuan binatangnya. Oke, good. Ini Pak betul. Karena ini predikatnya yang kita cari dengan ini. Jadi kalimat ini Pak kadang kita sambil melihat yang pernah kita baca, atau kita rasa kadang kayaknya salah ini ya susunannya, tapi harus ada kajiannya juga. Tidak harus pakai rasa terus rasanya ini rasanya benar nih, tapi bisa juga yang kita rasakan salah kalau tidak ada landasan pembelajaran atau teoretiknya. Oke. Ini banyak Pak berkisar antara subject predicate, agreement subject predicate. Di TOEFL ini memang kayak gitu Pak. Banyak karena dia dasar kalimat seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Bisa kita ikuti. Yang ini semua ini tadi Pak muncul ke sini juga berbulak-balik ya Pak. Nanti kalau kita expression itu semuanya menganalisa kalimat. Ini masih ada pilihan gandanya yang tidak satu kalimat, nanti ada satu kalimat yang seperti contoh-contoh berikutnya. Oke, any question so far about this one? Untuk yang ini, yang tadi di sini ada apa tadi Pak ya? Nah ini antara subject and verb with caution words, terus kesambung 15, 16 ini baru 2 skill Pak. 2 skill kan lumayan Pak. Sebenarnya satu kali pertemuan itu 2 skill itu lumayan. Kalau bisa menjawab sampai 4 pertanyaan 1 kali meeting itu lumayan lah. Dalam yang lainnya nanti kita kembangkan aja nanti seperti apa kelanjutannya. Tergantung kekuatan kita menganalisa. Nah. Oke, Bapak Ibu, berapa menit lagi moderator kita? Pak siapa tadi ya? Sampai pukul 5 Pak ya. Pukul 5 Pak ya. Kita 15 menit lagi Pak ya. Oke, kita sambung ke sini Pak. Oke, ini sambil diingat Pak, ini ada yang skill 15-16. Oke, skill 15-16 Pak ya. Oke, untuk skill yang kita cari lagi, ini invert juga. Nah, juga berbalik juga sambungan yang tadi. Kita cari yang agak mudah ke sini Pak. Yang sering muncul maksud kami ya, yang sering muncul karena nilainya sama saja pada 1 ya. Nanti kalau ini kan 19 subjek ini comparison juga pengembangan dari yang tadi. Di sini Bapak Ibu ini written expression Bapak Ibu. Nah, ini hampir sama seperti tadi, tapi kasusnya beda lagi. Make verb agree, ini yang ke-20 skillnya. After proposition phrase. Nah, sama kasus tadi setelah proposisi. Sama. Yang bedanya di mana? Dia tetap mencari singular pluralnya. Sometimes proposition phrase can be between the subject and the verb.
Kadang-kadang dia datang hadir di antara subjek dengan verb. If the object the person is singular, or the subject is plural. If the object of proposition is singular, the subject is plural. Or if the object of proposition is plural, the subject is singular. Nah, kita lihat maksudnya apa ini ya. Terus, the key, the door are in the drawer. Terus, the keys to the door is in the drawer. Singular. Ini Pak siapa yang dipaskan ini? Pak moderator kita ya. Ya, ini kasus seperti apa ini? Ada yang paham penjelasannya Bapak Ibu? Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Indicates an error. Ini penjelasannya. Ini betul salah Bapak Ibu? Salah. Salah. Dia salah karena ini after preposisi. Setelah preposisi, dia bukan subjek, tapi objek preposisi. Sehingga meskipun nanti tidak pakai bracket ini ya, ini tanda kurung di bracketnya. Ini nanti tidak pakai bracket, di contohnya pakai bracket ya. Seolah-olah door ini subjek ya, maka dia taruh are. Padahal door ini bukan subjek. Yang subjek adalah key. Sama ini. Door ini bukan subjek, tapi to the door. Yang subjek ini case, jadi sini plural. Yang diingat kalau dia objek proposisi, dia bukan subjek. Kembali lagi kasusnya berbalik ke sini ya. The first example maybe think door is the subject because it's come directly in the verb. However, there is not. Nah, bagaimana Pak? Door ini bukan subjek. Karena dipikir langsung berhadapan dengan to be, dia pikir subjek padahal bukan. Oke. Sama kasusnya berbalik. Banyak soalnya Pak seperti ini Pak. Nah, ini Pak contohnya, contoh soalnya. Kira-kira yang mana nanti ya? Yang salahnya ini kita diminta mencari ini yang salah, ini yang mana posisinya. Nah, ini sudah expression, Pak. Sudah menganalisa satu kalimat, mencari yang salahnya, kata yang salah. Yang tadi pilihan ya, ini pilihan juga sebenarnya. Ingat, kalau dia object of proposition, dia bukan subjek. Proposition in, at, on, of, over, under, dan lain-lain. Ini, Pak Jainal, ini ada nggak preposisi di sini? Di antaranya ada nggak preposisi? Kata depan, Pak ya. Ya, kata depan. Yang kita cari yang kata depannya bisa menentukan predikatnya. Semakin rumit. Yang mana, Pak? Ini ada do op ya. Op di sini op juga. Tapi di sini sudah keterangan semua, Pak. On the island of the Java by that situation it's the best. Nah, ini semuanya keterangan aja. Yang kalimat murni itu, Pak, subjek dan predikat. Ada nggak predikatnya Pak di sini, Pak? Oh, itu Atau to be-nya? Sekarang atau lampau? discover, Pak.
Discover, Pasif. discover. Was discover, iya. Ya, ini juga ini pasif Pak, discover pasif. Pasif. Ya, karena di Oh, sininya ada was. aduh. Ditemukan Pak ya, ditemukan. Iya, iya. Ditemukan. Ininya kalau dia pasif, bentuk ketiga betul tuh. Nah, ada nggak yang di sini kayaknya banyak soal yang menentukan subject, agreement, and verb. Antara subject dan verb itu sudah betul atau salah? Berarti antara subjek dari sini atau dari sini dengan verbnya. Nah, ini verb satu Pak. Ini sudah ada verbnya karena ini pasif. Terus yang mana lagi Pak? Ini mirip contoh gini Pak. Di sini ya Pak. Ini Pak. Ini kan ada the key to the door, R. Salah kan R-nya Pak? Karena yang dicari bukan door ini. Yang subjeknya adalah key-nya ini. Sininya harus is. Itu kan Pak? Iya, iya, Pak. Is salah. Bukan dari door yang tunggal ini, kiss-nya ini sebenarnya R sini. Nah, kalau lihat ke bawah Pak ini. Nah, ini gimana Pak? Were. Where? Yang salah yang mana? Was itu ya. N ini gimana? Yang A ini kan N ya. Oh, spesies ini Pak. Spesiesnya. Oh iya. Plural sama. Nah, ini Pak, hampir ini Pak. Ini hampir ini di sini deh Pak. Ini Pak. Kan ada bracket nih. To the door. Ini ada to the door juga. Tapi tidak, kalau di soal nggak ada yang dalam kurung nih, nggak ada ya. Ini untuk latihan aja. Di sini Pak, kalau kita kurung di sini Pak, of the man, kita kurung Pak, ini Pak ya. Yang mana tuh Pak? Ayo. Spesies tuh Pak. Spesies. Pak. Extinct species of early man. Ya, spesies kan kita lihat ini kan ada N yang kita nulis ya, spesies dengan was. Ya. Oke. Ini Pak, ini kan tadi sama kasus di atas ya. Ini kasusnya. Dia merujuk bukan to the door, merujuk ke key-nya ini. The key to the door. R. Salah. Karena harus is. Sama ini Pak. Dia merujuk ke sini Pak. Dia merujuk ke of the man. Jadi ke spesiesnya ini. Jadi yang kita rubah ini Pak. Yang was ini. Menjadi where. First. Where. Nah, jadi where di jawabannya tidak juga R. Kalau dia tidak dulu mungkin R ya. Kalau sekarang tapi ini karena ini jadi where. Oke. Next, ini R karena di sini rujukannya ke spesies ini. Man ini enggak. Karena of early man ini adalah objek dari proposisi of-nya, kata depan of-nya tadi. Of the man. Jadi nggak dipakai di sini. Atau of the man pun nggak bisa juga. Karena dia objek proposisi bukan dianggap subjek. Ya. Spesiesnya ini yang dicocokkan dengan predikatnya. Kalau discover itu sudah pas Pak, karena ini sudah lampau, sudah pasif ya. Ini sama ini pasif. Oke, one more, kita coba satu lagi ya. Next. Ini Pak. Hampir mirip seperti tadi Pak, analisanya. Apakah R diganti dengan is Pak?
Apakah are diganti dengan is? Is. Boleh Pak, kita lihat dulu analisanya. The total thickness of the particular walls of the hearts are about 3 times that of the atria. One more. Bapak siapa lagi lain? Silakan Bapak dianalisa. The total thickness of the ventricular wall of the heart are about 3 times that of the atria. Apakah about-nya ini? Apakah wall-nya, hour-nya, atau that? Apakah Z-nya harus diganti dengan jamak, Pak? Yang Z mana di Pak? sini Z singular diganti dengan plural berarti those, Yang ini those Pak? of. Those of the atria. The vertical walls of the heart are about 3 times that of the atria. Kalau that ini Pak ke sini Pak. Depth of the atria ini. Di sininya kan tunggal, di sini kemungkinan tunggal juga. Those of atrias, ya. That of the atria, ya. Kecuali those of the atrias. Karena dia ke sini ke of-nya dia, menjambakannya. Ya, memang lumayan Pak, soal-soal TOEFL ini memang sudah high enough. Cukup di atas ininya. Ya. Kalau di Indonesia Pak di sini kalimatnya the total thickness of the vertical wall of the heart. Jadi thickness ketebalan daripada vertical dinding ini dianggap menyatu Pak. Thickness-nya ini, ketebalannya ini of the particular walls, vertical dinding itu of the heart, dari dinding of the heart are about. Jadi memang ada gini Pak, ada yang
benda itu selalu tunggal dia. Meskipun kadang seperti jamak. Contohnya Pak, kalau alumni itu Pak, alumni atau alumnus Pak yang jamaknya Pak? Bapak Ibu pernah mendengar kata alumni atau alumnus? Kalau I am alumni, I am alumnus. Saya alumni, saya alumnus yang tepatnya. Pak Pasca, yang dari Pasca. Kalau bilang saya ini alumni atau alumnus? Saya alumni. Saya alumni. Pak Jenal, saya alumni, saya alumnus. Alumnus, Pak. Alumnus, beda ya. Oke. Oke. Hipotesis, hipotesis. Yang jamaknya. Nah, data atau datum yang jamaknya. Data. Datum singular, Pak. Datum singular. Data. Data plural. Ya, data plural Pak. Datum singular. Sama Pak. Kalau dia alumnus itu singular. I am alumnus. Jadi jangan bilang I am alumni. Kayak alumni itu we are. Kami alumni. Tapi kita alumni semua ya kadang. Saya alumni ya, and saya jarang alumnus. Padahal alumnus itu menunjukkan singular. Ya. Tapi itu yang tidak beraturan ya, kata-kata tidak beraturan. Oke, di sini Pak yang diganti nanti is-nya ini, our-nya ini jadi is. Jadi particular of thickness, the particular ini ketebalan total ketebalan ya, total ketebalan. Jadi total ketebalan ini Pak tunggal sebenarnya. Jadi subjeknya ini di sini Pak. Dari sini Pak, Pak Iqbal, ini kan ob ya. Sampai ob yang kedua ini semuanya object of proposisi. Kan ada op nih. Ini ada op lagi. Ini tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Yang sebagai subjek ini the total thickness. Pak Jaina, ini Pak. Ini agak menarik Pak. Ini kan dari op di sini Pak. Sampai ke sini, sampai op yang kedua, sampai heart, itu object of proposisi. Bukan subjek. Objek daripada op. Jadi yang di ini total thickness-nya ini, total ketebalan. Jadi ketebalan itu sebagai uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dapat dihitung, tapi dia kata benda seperti ketebalan, kesayangan, kecintaan, ya, kehausan. Nah ini kata benda semua. Ini sebenarnya thickness ini kalau dia thick tebal, kalau thickness ketebalan sama dengan heavy. Heavy itu Pak kata sifat Pak. Tapi kalau heaviness itu kata benda, kebahagiaan. Heaviness of my father and of my mother, nah dua op nih. The happiness of my father and of my mother, dua op Pak. Tapi bukan mother dan father-nya itu subjeknya, the happiness-nya itu. Kebahagiaannya itu. Nah ini sama. Ini yang subjeknya itu the thickness-nya ini. Dari op ke sini Pak semuanya, wall ini pun Pak bukan subjek. Makanya di sini are. Kok nggak ada di sini Pak? Seharusnya kan betul are, karena wall ini subjek. Seharusnya di sini is Pak, karena heart. Bukan ke heart-nya, dia larinya ke sini. Ke total thickness-nya ini. Thickness ini ketebalan. Jadi ketebalan dalam bahasa Inggris itu disebut kata benda. Kecerdasan Pak, kepintaran, kesayangan, dan itu semua kata benda. Dari op ke sini sampai op ke sini semuanya object of proposition namanya. Objek daripada kata depan. Pokoknya cirinya Bapak Ibu ya, kalau ada op ke sini dan op ke sini ini bukan subjek ya. Untuk menyesuaikan ini dilihat sininya. Oh ini tunggal Pak. Sebenarnya kalau sudah baca sini, the total of thickness sudah ketemu nih. Di sininya harus is. Di sininya harus is. Karena thickness itu adalah kata benda. Ketebalan. Particular word, dinding partikular dalam hati itu. The time of the atria. Oke, Bapak Ibu, ini sudah sore ya Bapak Ibu. Oke, hampir jam 5. Oke, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan meskipun sedikit ini memang pakai analisa Bapak Ibu ya. Kalau kita cuma jawab ABCD, insya Allah cepatnya selesai. Tapi kalau dapat kasus yang sama, kita jadi bingung lagi. Balik bingungnya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup dulu penjelasannya. Ada 3 skill tadi ya. Dari 19, 18, 19, 21 ya. Ada beberapa skill yang kita bahas yang insya Allah
agak sedang materinya daripada yang lain. Kalau compound complex sentence itu memang agak susah, Pak. Bisa aja mungkin pertemuannya harus paling dapat 1 skill itu. Ya, ini ada 3 skill. Oke, Bapak Iqbal, Bapak Ibu yang lainnya, saya kira cukup dulu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan nanti dipersiapkan. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Iqbal. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan beberapa soal lagi. Untuk traktirnya 2 kali gitu ya. Nanti untuk listeningnya mungkin 2 kali dan readingnya 2 kali. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.